Halo, halo Hai, Kak Pevita, halo Kak hai. Iqbal, Halo, apa kabar Kak tinggal Cici? satu lagi. Iya, tinggal satu lagi nih. Kita tunggu dulu kali ya Kak ya. Ya dong, Pep sehat Pep? Sehat, hai Bang, apa kabar? Baik, apa kabar? Baik, kemarin sempat ke Bali ya? Road trip Kemarin, gitu ya? iya, kamu di Bali sekarang? Iya, mampir dong. Road Wah, trip lagi. nagih ya. Main-main. Oke, oke kita invite satu lagi nih Kak, belum join bersama kita ya. Oke, dari Lang. Ya. Oke, halo Kak Gozali. Sebentar ini caranya balikin. Oh, udah. Oh, ini. Halo, halo semua, apa kabar? Baik, baik, alhamdulillah. Baik. Baik-baik. Hai Oke, nah Gozali. ini, Ini Halo kalau bro, kita screenshot bisa kita jual jadi NFT nggak nih? Ah, Iya, iya Bang Iqbal. oke, 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 ini kayaknya nggak perlu lama-lama lagi ya. Aku mau tanya dulu ke Kak Pevita nih, Kak. Yes, yes. Boleh ya, Kak Gimana, ya? gimana? Boleh dong. Oke, Kak Pevita boleh dong sharing atau berbagi nih pengalaman investasinya dari kecil. Kira-kira ada hal unik apa sih yang Kak Pevita alami? Atau Kak Pevita mungkin punya skema menabung yang agak beda dari biasanya. Gimana Kak? Boleh di-sharing? Boleh dong. Aku bersyukur juga sih. Aku tumbuh dengan didikan dari mamaku untuk rajin menabung. Jadi dulu kan kalau misalkan pas aku udah mulai kerja gitu dan dulu nggak tahu gitu mau diapain ya uangnya dan belum seperti belum seperti sekarang yang udah mulai banyak maunya. Jadi dulu tuh aku udah mulai kayak belajar nabung, belajar. Tapi dulu mulainya ada reksadana yang seperti itu gitu. Nah, bisa dibilang itu aku mulai di umur sekitaran 12 dan 13 tahun. Tapi aku tuh belum terlalu mendalami sekali investasi pada umur segitu. Nah, hanya saja beberapa tahun terakhir ini aku mulai mendalami dan aku bisa bilang somehow it's lumayan addicting aja gitu. Aku agak adiktif dalam berinvestasi jadinya. Dan aku selalu Oh, berinvestasi di tempat yang berbeda-beda gitu. Karena oh menurut oke. aku ketika kita invest kita harus taruh di bag yang berbeda-beda. Hmm, iya, iya, setuju Kak, setuju. Jadi harus diversifikasi ya, ditaruh di Iya. tempat yang berbeda-beda. Nah, dari Kak Pevita sendiri, ada nggak sih tips untuk kita bisa konsisten melakukan menabung atau berinvestasi gitu Kak? Yang membantu aku untuk bisa konsisten itu biasanya aku punya tujuan and goals-nya. Maksudnya tujuan Hmm. and goals-nya itu seperti, oke, I've been working so hard for the last couple of years, dan sekarang aku pengen kerja keras aku ini yang bekerja untuk aku, atau uang aku yang Hmm. bekerja untuk aku. Dan itu adalah motivasi aku kenapa aku mulai berinvestasi, dan aku juga punya target supaya bisa pensiun dini lah Iya, gitu. iya, iya, Jadi bisa ibaratnya financial masa freedom ya Kak? mudanya iya bisa financial freedom, berakit-akit dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah, end goals itu Hmm. sih yang ngebuat aku jadi lebih disiplin dan termotivasi untuk terus berinvestasi dan juga ngediverse portofolio aku. Oke. Nah, kalau dari Kak Pevita sendiri itu gimana sih Kak untuk menjaga perilaku kita tuh agar tidak konsumtif? Tadi kan Kak Pevita juga bilang ya, aku Iya. mungkin nggak seperti sekarang nih yang banyak maunya gitu-gitu ya. Nah, ini gimana sih Kak untuk menjaga perilaku agar kita tuh tidak konsumtif gitu? Hmm, kalau aku biasa punya budgeting. Jadi aku punya Ah, budget, oke, berarti di bulan ini expensesnya aku lumayan disiplin tuh di situ, pengeluaran, pemasukan.
Tetapi bukan berarti aku nggak nikmatin hidup juga ya gitu. Yang nyampe terlalu strict Ya. terus nyampe kayak hidup dalam ketakutan dalam finansial gitu enggak. So it's all about the balance saja sih. Tapi aku tahu kalau misalkan oke, contoh untuk baju olahraga budget segini. Contoh untuk kebutuhan diet segini misalkan gitu. Kayak gitu-gitu Oh, sih. oke. Iya, luar biasa sih, Kak. Nah, kalau misalnya saran nih, Kak, saran sendiri dari Kak Pevita untuk teman-teman ajaib biar tetap semangat berinvestasi, ada nggak sih, Kak, saran yang bisa di-share? Oke, sarannya portofolionya harus diverse. Jadi kalau misalkan invest di saham, nah jangan hanya di satu produk aja, di diverse, itu yang pertama. Dan kedua, harus sabar. Harus sabar, harus ngerti produknya. Jangan baru invest hari ini dengan ekspektasi, pokoknya besok portfolionya udah harus naik 100% gitu. Nah itu kita tahu kan ekspektasi itu yang bikin kita suka kecewa. Nah jadi kita ikutin perkembangannya dan juga kita set goals-nya untuk long term, bukan untuk dalam jangka waktu dekat. Dan yang ketiga kenalin dan do research juga sih dalam produk-produk yang mau diinvestasikan Oke, yang gitu. penting kita tahu banget gitu ya, Kak ya, instrumen investasi yang mau kita investasiin gitu. Jangan sampai kita investasi ke produk yang justru kita nggak tahu sama sekali gitu ya, Kak Pevita ya. Hanya ikut-ikut gitu Betul, intinya. Iya. betul, betul. Oke, kalau sekarang mungkin aku mau ke Kak Gozali dulu nih. Kak Iya. Gozali. Oke, Kak Gozali boleh dong mungkin di-share gimana pertama kali kakak bisa tahu dunia NFT? Kalau NFT itu aslinya aku udah tahu dari 2021 sih. Hmm, dari Dari 2000. berita juga kan. Hmm, Oke, Kak. Iya, siap-siap. Nah, kalau misalnya dari Kak Gozali sendiri nih, pengalaman investasinya selain dari NFT, apakah ada pengalaman investasi di pasar modal, misalnya kayak saham, kayak reksadana gitu. Gimana, Kak? oh, eh, aslinya tuh apa ya? Tahun ini sih aslinya baru mulai terjun ke salah satu investasi saham sama reksadana. Oh, baru Sebelumnya tahun belum ini. sempat sih. Iya, baru tahun ini. Oh, Tapi agak oh, nyesel juga sih, kenapa nggak invest saham dari dulu. oh gitu. Tapi nggak ada waktu yang telat ya, Kak ya, untuk investasi, untuk kenal saham gitu. Oke, Kak Iya. Gozali, ada nggak sih satu instrumen investasi yang saat ini Kak Gozali jalankan gitu? Mungkin tadi udah di spill baru kenal saham, baru kenal reksadana. Nah, di saat-saat ini Kak Gozali lagi fokusin untuk investasi kemana nih? Di saham reksadana, di saham campuran sama saham reksadana saham. Oh, oke. Di reksadana campuran dan reksadana saham ya, Kak Gozali ya berarti ya? Iya. Hmm. Oh, oke. Nah, untuk Kak Gozali sendiri nih, kan saat ini usianya masih muda banget ya, Kak. Nah, di usia yang sangat-sangat muda ini, menurut Kak Gozali sendiri itu penting nggak sih kita untuk bisa investasi? Atau penting nggak sih kita mengenal instrumen investasi? Penting sih karena apa buat finansial masa depan sih. Setuju, Kak. Jadi apa? Jadi tuh setiap pendapatan tuh nggak harus dihabisin aja gitu loh. Pasti harus ada yang disisahin gitu buat investasi. Setuju banget, Kak. Ya, untuk kita bisa menikmati hasilnya di masa tua nanti bisa lebih maksimal gitu ya, Kak Iya Gozali benar. ya. Hmm. Sebaiknya investasi ya sedini mungkin gitu. Oke, thank you Kak Pevita, Kak Gozali. Nah, ini kita ke Kak Fadilan nih. Sti, Kak Iqbal mungkin ya. sorry Mbak Cisti, belum Iya. sebelum sebelum Mbak Cisti mulai nanya-nanya ke saya boleh salam Mm-mm. kenal dulu nggak sama Gozali? Oh, boleh. Boleh, Kak. Bro, salam Silakan. kenal ya. Iya Bang Iqbal, salam kenal juga.
Jangan pakai Bang Iqbal dong, Iqbal aja nggak apa-apa. Welcome to the family, man. Welcome to the team. Iya Bang Iqbal. Oke, Oke, oke nih Kak Iqbal, gimana sih menurut Kak Iqbal opini dari Kak Iqbal sendiri ya tentang investasi itu dengan menabung? Nah, bedanya tuh investasi dengan menabung tuh apa sih? Investing versus saving gitu, Kak Iqbal. eh, ini menurut pengalamanku pribadi ya, kayaknya banyak orang-orang yang masih mencampuri atau ketuker-tuker gitu Mbak termsnya antara antara investasi sama menabung gitu, menabung di bank ya, saving sama investing gitu. Kalau menabung di bank pasti ada bunganya, tapi cuma kayak 0,25% sampai 1,5% gitu per tahun. Um, Dimana juga setiap tahunnya akan ada inflasi kan, dimana harga-harga Ya. barang naik Oh, dan inflasi dalam waktu 1 tahun itu correct me if I'm wrong Mbak Cisti, tapi bisa bisa sampai 3% gitu per tahunnya. ya. Jadi kalau misalnya returnnya cuma bunganya cuma 1,5% aja max, terus dengan inflasi yang 3 tahun, kapan jalan-jalannya? Iya. Jadi kan kalau di investasi um, bisa lebih berkembang gitu kalau itu pengetahuan aku di saham atau reksadana karena return yang didapetin biasanya bisa lebih gede daripada daripada rate inflasinya. Oh, setuju, setuju. Jadi memang kita harus banget investasi ya untuk mengalahkan inflasi itu ya, Kak Iqbal ya. Jangan Ya, sampai kita hanya menaruh dana atau aset yang kita punya ke instrumen yang justru bisa tergerus nih akan inflasi. Tuh, salah karena sama. kan iya, karena kan inflasi terjadi terus ya, Kak Dan Iqbal ya. Mm. inflasi bukan sesuatu yang bisa kita hindarin juga gitu loh. Jadi ya mau nggak mau, aku pikir at the end of the day akhirnya pilihannya emang ada kita mau investasi atau mau menabung gitu, konvensional. Ya, betul betul setuju banget. Keren-keren Kak Iqbal. Nah, kalau misalnya untuk Kak Iqbal sendiri nih, seberapa penting sih artinya sebuah investasi? Uh, Penting banget sih. Um, Hmm. nggak cuma tentang investasi, tentang tentang apa namanya pasar modal ya kalau menurutku gitu. Hmm. Maksudnya juga penting banget untuk kebutuhan financial freedom dan segala goals dan mimpi-mimpi aku tentang financial plan aku gitu. Tapi menurutku di luar itu um, kayaknya investasi sendiri bikin aku belajar untuk menghargai proses ya, untuk percaya kalau apa yang ditanam hari ini tuh diambilnya nggak besok kayak tadi kita bilang gitu, diambilnya masih buat 2-5 tahun lagi, bahkan mungkin 10 sampai 20 tahun lagi gitu. Dan Ya, lewat investasi itu pertama ya investasi di pasar modal sih kayak saham yang bikin aku makin yakin kayak percaya sama apa yang udah aku lakuin, apa yang udah aku dapetin, lalu dibalikin lagi untuk dituai hasilnya di hari nanti, masa hari tua. depan. Hmm. Oke, oke, oke. Berarti view-nya Kak Iqbal lebih kepada long term investing ya, Kak ya, justru ya, Ya, bukan investasi jangka well, pendek gitu ya. iya dan enggak. Maksudnya Hmm. lumayan fokus di investasi jangka panjang gitu, yang tahu risknya gede, tapi juga returnnya akan gede banget. Tapi ya masih Hmm. jauh. Tapi untuk beberapa kebutuhan gitu, menurutku um, investasi di reksadana bisa jadi salah satu pilihan yang cocok banget karena nggak long term investing kan. Um, jadi kalau punya goals atau kebutuhan yang mungkin bentuknya lebih material gitu kali ya, misalnya kalau kalau aku kayak mobil gitu atau liburan misalnya Ya. gitu ke Ah. road trip lagi butuh mobil kan Pev, misalnya kayak gitu-gitu mungkin Nah, mungkin bisa bisa ada pilihan ke reksadana sih kayak gitu. Oh, oke, oke. Nah, kalau sekarang nih Kak, saat-saat ini Kak Iqbal itu instrumen investasinya apa sih yang lebih diandalkan? Mungkin antara saham dan juga reksadana. Ini mana yang lebih diandalkan sama Kak Iqbal sendiri? Hmm, Dua-duanya sih. Balik lagi Hmm. kayaknya ke tujuannya ya, ke goalsnya gitu, ke targetnya gitu. Kayak tadi yang aku bilang kalau misalnya buat dana pensiun gitu misalnya, dengan cita-cita misalnya aku punya pengen pensiun dini, tetap pengen hidup seperti ini nanti di umurku 40 tahun, which is masih punya 18 tahun lagi untuk berinvestasi gitu di saham. Menurutku itu bisa jadi instrumen yang cocok gitu kalau ada orang-orang yang mungkin um, punya visi yang sama lah kayak aku gitu untuk di saham.
Tapi yang tadi aku bilang kalau misalnya untuk kebutuhan yang lebih jangka pendek, yang lebih untuk kalau aku sih ngelihatnya lebih untuk leisure ya, maksudnya untuk lebih uh, justru hal-hal yang untuk aku nikmatin setelah setelah hasil jerih payah kerja gitu. Aku lebih banyak di reksadana pasar uang atau di reksadana pendapatan tetap sih. Oh, oke oke, reksadana pasar uang atau reksadana pendapatan tetap nih teman-teman nih. Tuh mungkin boleh dicontek tuh strategi dari instrumen investasi yang diandalin banget sama Kak Iqbal. Oke, Kak Iqbal, kira-kira ada nggak ya tips buat teman-teman sekalian? Karena kan kita udah lihat banyak banget ya instrumen investasi yang beredar. Tadi Kak Iqbal juga udah sebut bisa investasi di mobil, bisa investasi di sektorial juga sebenarnya Kak Iqbal ya, beli beli rumah, beli apartemen mungkin, beli tanah gitu ya. Nah, menyikapi banyaknya instrumen investasi ini, ada nggak sih tips dari Kak Iqbal untuk bisa memilih instrumen investasi terbaik buat kita? Oke, kalau milih instrumen investasi, um, ini hal yang masih aku pelajarin juga sih. Tapi yang bisa aku kasih, yang pertama adalah pahamin dulu profil resiko kalian masing-masing gitu. Karena Ya. menurut setiap orang akan punya profil resiko yang berbeda-beda. Profilku dengan profil Mbak Cisti, dengan profil teman-teman yang nonton 6.000 orang di sini, itu mungkin ada 6.000 profil resiko yang berbeda gitu kan. Jadi pastiin dulu, tahu, kulik, do your own research, DOR, sama pastiin kalian tahu end goal-nya mau apa, ujungnya tuh mau apa, nggak cuma sekedar kayak yaudah deh taruh aja, nggak gitu gitu. Tapi kalaupun kalaupun cuma dalam dalam beberapa bulan atau dalam 1 tahun, it's okay gitu, it's nothing's wrong with that. Cuma yang penting kalau menurutku pada ujungnya tetap harus tahu apa yang lo pengen sih, apapun itu gitu. Setuju banget Kak. Jadi sesuaikan nih ke teman-teman sekalian. Style investasi tuh nggak harus ada defaultnya tuh harus investasi di mana atau ikut-ikut orang lain gitu. Karena kita kan punya background yang berbeda gitu ya. Jadi profil risiko sebaiknya disesuaikan nih teman-teman. Oke, mungkin dari Kak Iqbal ya. Ini pertanyaan terakhir nih Kak. Maaf ya banyak nanya ya. Oke. Oke, nah untuk pertanyaan terakhir nih, gimana sih langkah untuk kita bisa menentukan platform investasi terbaik? Mungkin tips dari Kak Iqbal gimana nih, platform investasi terbaik? Uh, kalau dari aku, kayaknya pertama-tama the most important thing is safety. Jadi safety and security gitu. Jadi pastiin kalau kalian uh, akan berinvestasi di platform yang udah terdaftar dan diawasi sama OJK gitu. Jadi nggak bodong, quote unquote. Yang pertama itu menurutku yang paling penting safety. Yang kedua, pastiin kalau misalnya kalian berinvestasinya kecil-kecil dulu aja, jangan main langsung kayak segabrek langsung ditaruh semuanya. Dan kalau bisa pastiin itu juga kalau bisa pastiin pakai uang dingin sih. Itu salah satu kayak to myself gitu loh, kayak harus pakai uang dingin gitu. Dan cari tempat-tempat yang nggak butuh modal besar gitu. Terus yang terakhir, cari tempat investasi yang cara berinvestasinya paling mudah. Karena buat aku pribadi juga awalnya lumayan punya rasa takut gitu ya untuk memulai, rasa takut buat belajar. Karena kayaknya ngelihat grafiknya aja segala macam udah kayak wow, apa itu gitu. Jadi mana caranya bisa dapat sebuah platform yang mudah dimengerti dan memberikan banyak bantuan untuk para pemula gitu, untuk sama-sama belajar dan tumbuh bareng bikin portfolio yang bagus gitu. Oke. Ya, memang dari sisi legalitas nomor satu ya Kak Iqbal ya. Jangan sampai kita terjebak di platform investasi yang dari sisi legalitas aja tuh masih diragukan gitu teman-teman. Karena kita investasi kan jangka panjang nih. Kita naruh modal, kita naruh aset gitu dengan harapan kita dapat return tinggi. Harus secure juga gitu. Oke, thank you Kak Pravita, thank you Kak Iqbal, thank you Kak Gozali. Nah, ini untuk teman-teman ini seru banget ya. Tadi udah sharing banyak banget dari BA kita hari ini, ya sore hari ini. Dan saya mau ingatkan lagi nih untuk teman-teman, di IG Live ini ada giveaway berupa saldo buying power 1 juta rupiah, teman-teman. Untuk 10 penanya terbaik. Jadi teman-teman, kalau ada pertanyaan langsung aja ditulis di Q&A box yang ada di kanan bawah. Nanti akan saya sampaikan nih ketiga BE kita. Kemudian teman-teman kita juga ada campaign
yaitu Ajaib Squad Game nih teman-teman nih. Nah mungkin ada beberapa yang udah tahu juga untuk Ajaib Squad Game ini banyak banget hadiahnya teman-teman. Kalian yang belum punya akun saham di Ajaib bisa mulai daftar menggunakan kode unik dari salah satu brand ambassador kita ya. Kode uniknya untuk Kak Iqbal itu kode in Iqbal, kode in Iqbal IQBAAL ya, A-nya 2. Kemudian ada KP Vita, kode in Pevita, dan yang terakhir kode in Gozali. Oke, ya Kak Iqbalnya keluar ini. Coba kita invite lagi. Oke. Oke. Mohon maaf teman-teman Hey kayaknya gangguan guys, sinyal. sorry, my bad. Sorry Mbak Cisti, sorry Pev, sorry Gozali, sorry. Nggak apa-apa. Kita mulai lagi nih, Oke. Kak Iqbal. Tadi saya udah ngumumin soal campaign terbaru kita, Yes. Ajaib Squad Game. Ya, nah mungkin ada yang mau disampaikan nih dari kakak-kakak. Boleh, saya dulu yang tadi barusan ke exit pas lagi baca komen ya, saya duluan. buat teman-teman kalau pada belum ikutan gitu punya akun saham di Ajaib, langsung ikutan mumpung kita lagi ada Ajaib Squad Game. Teman-teman buka akun saham di Ajaib dengan kode unik, ada 3 kode uniknya ya, bisa pilih salah satu, kode in Gozali, kode in Pevita, sama kode in Iqbal. Tadi udah dikasih tahu cara spellingnya juga, makasih Mbak Cisti. Terus setelah teman-teman udah buka akun sahamnya, teman-teman bisa langsung ngelakuin transaksi pertama dan teman-teman akan langsung dapat hadiah 1 lot saham dari Ajaib. Terima kasih Ajaib. Everybody say terima kasih Ajaib. Thank you Ajaib. Oke, mungkin dari KP Vita. Ya, dan dari juga hadiahnya bukan cuma itu aja, dan menurut aku ini salah satu bagian yang paling seru karena bakal ada virtual meet and greet. Nah, ini bakal seru banget karena aku pengen juga ngobrol sama investor-investor baru secara virtual. Kita bisa sharing session juga, dan nanti juga masing-masing dari kita dan buying power juga jutaan rupiah, yang caranya gampang tadi udah dijelasin dengan kode kita, bisa pakai kata-kata yang lucu atau gombal atau romantis juga di postingan Instagram kita, dan itu udah gampang banget, jadi nanti bisa langsung cek. Dan ini berlaku untuk semua investor Ajaib, jadi tunggu apa lagi, bikin account-nya, atau yang udah punya account bisa menggunakan kode referral kalian juga untuk invite teman-teman yang lain. Dan ya, aku tunggu untuk ketemu dengan kalian para investor secara virtual. Oke, kalau dari Kak Gozali? Untuk 98 investor yang akan beruntung dapat hadiah dan bisa pilih saham pilihan. Yang tentunya yang saham-saham populer. Nice. Oke, thank you banget Kak Pevita, Kak Iqbal, sama Kak Gozali. Ya, sebelum kita masuk ke Q&A, ini saya juga mau mengingatkan kembali, selain campaign kita yang tadi ya, Ajaib Squad Game, kita juga punya campaign nih teman-teman. Caranya gampang banget, teman-teman yang sudah punya account di Ajaib, tinggal di-share kode unik kalian, itu di-share ke 3 orang teman kalian, nanti kalian berkesempatan untuk mendapatkan saldo RDN plus hadiah saham. Nah, saldonya itu juga besar sekali ya teman-teman ya, karena ada grand prize ratusan juta rupiah. Jadi silakan untuk teman-teman sekalian undang teman-teman yang belum punya account Ajaib sebanyak mungkin dan menangkan grand prize sampai ratusan juta rupiah itu. Oke, kita mungkin masuk ke sesi Q&A ya, kakak-kakak sekalian ya. Oke, ini nanti akan saya pilih 10 pertanyaan terbaik. Jadi yang udah tanya ini pertanyaan pertama itu dari pertanyaan pertama dari Ragi Balfarabi. Dear Kak Gozali. Oke, ini mau nanya ke Kak Gozali nih. Gimana cara menjaga konsistensi dan komitmen dalam berinvestasi? Silakan Kak. Kalau dari saya sih setiap lupa sama
harus ini mau apa, bulan ini mau investasi, pasti keinget tujuan awal sih kan. Oh iya, tujuan awal kan, tujuan investasi nanti apa, buat beli rumah, bisa buat beli mobil. Kalau aku sih pengennya sih di tahun ini atau dari tahun depan pengen beli rumah, makanya aku sisain buat investasi gitu. Oke. Em, ini ada pertanyaan berikutnya dari Shakespeare 0893 untuk Kak Iqbal. Oke. Dear Kak Iqbal, menurut kakak berapa usia yang ideal untuk kita bisa melek investasi? Damn. Oke. Eh, usia berapa yang ideal? I guess kapanpun kamu ngerasa ready untuk berinvestasi sih. Nggak ada sesuatu yang terlalu, nggak ada umur yang menurutku terlalu cepat atau terlalu lambat untuk memulai untuk belajar investasi gitu. Karena aku jadi kayak berefleksi aja ke diri sendiri. Per 22 baru sekitar 1-2 tahun belajar gitu. Tapi aku juga tahu adik-adik kelasku di SMP ku yang lama, mereka juga udah mulai berinvestasi dan udah menghasilkan return yang gede banget gitu, dan umurnya kan lumayan beda jauh gitu. Jadi kupikir nggak ada waktu yang tepat atau yang terlalu terlambat sih untuk mulai berinvestasi gitu. Selagi kamu mau belajar ya. Betul, betul. Setuju banget nih, teman-teman. Karena ada istilah, ada pepatah yang bilang, kapan sih waktu terbaik kita untuk investasi? Katanya waktu terbaik kita untuk investasi itu hari kemarin. Tapi waktu terbaik investasi kedua setelah hari kemarin itu adalah hari ini, gitu ya. Jadi, teman-teman, sebaiknya investasi itu dimulai sejak dini nih. Tadi Kak Iqbal juga udah jawab, eh, sedini mungkin ya Kak Iqbal ya untuk kita mulai bisa investasi. Kalau masih balita udah bisa investasi sih, kalau bisa investasi deh. Iya, Gitu loh. Udah iya setuju setuju. Tapi belum punya KTP mungkin ya iya, Kak ya. bercanda. Iya iya. Tapi ada juga Oh, kayak bisa kalau misalkan udah punya anak gitu, bisa kita investasiin untuk anak itu kan juga bisa tuh. setuju banget, setuju banget. Jadi kita udah melek investasi untuk anak juga, untuk cucu juga gitu ya Kak Pev ya. Nah, iya biar mereka udah bisa aware juga sama benefitnya kan. Setuju. Pas udah gede dewasaan Oke. pastinya, bukan pas balita. Abu. Oke. Iya. Oke, pertanyaan berikutnya ini dari Oke, ini banyak banget nih Kak yang nanya. Sampai bingung saya bacain pertanyaannya satu-satu. Oke, ini pertanyaannya. Oke, ini dari Kak Pudiasta. Ke Kak Iqbal lagi nih, Kak Iqbal. Dear Kak Iqbal, gimana caranya mensosialisasikan ke orang sekitar tentang investasi di pasar modal? Um, satu hal yang aku pelajarin ya semenjak mulai belajar investasi adalah kita tidak akan pernah bisa memaksa orang untuk melakukan investasi seperti apa yang kita lakukan. Karena menurutku kalau misalnya orang yang nggak gerak, nggak punya kebutuhan atau nggak punya keinginan untuk berinvestasi dan mendapatkan return yang mereka mau gitu, menurutku nggak akan ada yang bisa ngelakuin itu sih. Karena uh, percuma karena sampai sejauh ini beberapa teman dan orang-orang yang aku kenal gitu yang lumayan cukup dekat dan akhirnya mulai belajar berinvestasi ya karena semuanya emang mau belajar dan saling saling ngasih tahu satu sama lain gitu. Aku punya mekanik di Jakarta gitu, uh, semenjak aku sama aja juga akhirnya jadi belajar tentang investasi. Terus setiap pagi gitu pas di Jakarta kemarin ada momennya dimana kalau setiap pagi gitu aku keluar untuk jemur matahari, dia tuh udah akan nonton Instagram live-nya Ajaib, belajar belajar sama Ajaib gitu. Jadi aku yang kayak baru bangun, dia udah yang kayak nih deh, ini hari ini gini 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 gini. Gue yang kayak oh wow, oke. Maksudnya hal-hal kayak gitu kan nggak bisa dipaksa ya, itu kan semua terjadi organik gitu. Ketika kamu mau, ketika teman kamu mau, kamu bisa belajar dari dia atau kamu bisa ngajarin dia ketika dia mau gitu.
Oke oke. Pokoknya kita harus menyebarkan positive vibes gitu ya Kak Iqbal Dan ya. Kalau ilmu kenapa enggak gitu dan ya. dan paling bener sih kalau menurutku ya so far adalah dengan contoh sih. Kayak Ya, misalnya kalau punya Oke. sesuatu atau kayak baru dapat sesuatu atau baru dapat return terus kayak traktir atau apa terus kayak kok lu bisa ya karena gue invest gitu loh jadi ada bukti konkret yang bikin kayak ya gini ini nggak ini bukan bohong men maksudnya ini tuh emang 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 legit gitu loh. Oke, thank you Kak Iqbal untuk jawabannya. Nah, ini ada yang tanya dari Ticker Trick. Untuk kalian bertiga, sedang ramai investasi bodong. Apa tips kalian untuk pemula, seorang pemula ya, newbie, agar terhindar dari investasi bodong? Terima kasih. Nah, ini mungkin dari Kak Pevita dulu nih Kak. Gimana Kak? oke. Kalau misalkan aku untuk mencegah terjadinya hal-hal seperti ini, aku harus research dulu pastinya di platform apa yang akan aku lakukan investasi. Dan ini salah satunya kenapa aku percaya dengan Ajaib karena memang sudah terdaftar juga di OJK. Nah, itu penting sekali tuh. Jadi sebelum kita berinvestasi dimanapun, dalam bentuk apapun, mungkin via aplikasi atau mungkin kita contoh lainnya juga investasi di tanah gitu. We have to do our research. Itu yang paling penting sedetail-detailnya supaya kita mencegah hal-hal yang seperti ini terjadi gitu. Oke, untuk Kak Gozali gimana Kak Gozali? Untuk kita bisa menghindari investasi bodong. Kalau dari saya sih patokannya kayak lihat YouTuber gitu. Aku suka channel YouTuber kayak Mbak Felicia itu kan sering bahas apa soal kayak investasi saham. Lah kebetulan tuh lagi ngiklanin Ajaib ya. Terus aku kayak ya tertarik ikut di Ajaib gitu. Terus apa lagi ya? Mungkin komunitasnya terus websitenya terus terdaftar OJK juga. Oke, ya setuju-setuju. Jadi ya teman-teman, memang harus kita make sure dulu nih platform investasinya dari sisi legalitas tuh udah harus terdaftar dan diawasi oleh OJK gitu ya teman-teman. Oke, terakhir dari Kak Iqbal, gimana Kak untuk investasi bodong? Oke, cara menghindarinya kan Cara menghindarinya, betul. eh, yang pertama-tama first and foremost ngulang tadi yang Mbak Cis udah bilang Ya. legalitas safety-nya bahwa si platform tersebut udah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Kalau nanyanya sama gue, jawabnya ya tinggal pakai Ajaib. Ini bukan mau iklan, tapi kalau gue ngerasanya karena ketika lu mau berinvestasi dengan instrumen yang lain, lo harus melakukan research kan. Obviously itu akan makan waktu, mesti ngumpulin community, ngelihat udah masuk OJK apa enggak dan lain-lain, melewati berbagai proses gitu. Ajaib, they do the research for you. Setiap harinya kalau ngeliat story atau ngeliat live Instagramnya, Ajaib selalu ngasih fitur-fitur itu gitu untuk berbagi informasi. Udah gitu Ajaib juga modalnya bisa bisa dimulai dengan kecil banget 10.000. Come on, 10.000 man. 10.000 tuh kayak buatku mind blowing gitu dan I think it's a green flag kalau misalnya ada sebuah platform investasi yang kayak pengen makan uang lo gitu loh. Kayak jadi dengan 10.000 aja lo udah bisa belajar untuk berinvestasi dan sama-sama berbagi ilmu gitu. Prosesnya cepet, daftarnya berapa sih 5 menit paling daftar Ajaib tuh dan semuanya online 100% aman. Udah gitu dalamnya juga udah banyak banget fitur-fitur yang bisa berguna gitu buat pemula, fitur analisa, fitur watchlist. Mbak Cisti juga ada di fitur chat kan, bisa ngobrol tentang financial advice sama Mbak Cisti juga kan lewat Ajaib kan. Betul, betul, betul. Iya, kita punya fitur di komunitas, ada langsung live chat. Nggak cuma dengan saya nih, tapi teman-teman bisa langsung terkoneksi dengan seluruh nasabah Ajaib. Gitu. Keren-keren emang. Fiturnya emang keren itu. Jadi kalau nanyanya ke aku cara menghindarinya jangan pakai yang lain, pakai Ajaib. As simple as that. Oke, oke, oke. Nah, ini ada pertanyaan. Aduh, banyak banget. Pilihnya, pilihnya agak. Aku baca dulu nih soalnya nih pertanyaan-pertanyaan yang unik, yang menarik gitu ya. Oke, ini ada pertanyaan dari uh, Hianuman.
Dear Kak Pevita, cara tahu metode kakak untuk merapikan portfolio agar cuan. Nah, gimana nih Kak? Mungkin Hmm, tips cuan gitu. tips cuan ya. Mm. Kalau aku gimana ya? Kalau jujur nggak yang mengejar cuan, aku nggak punya ekspektasi yang terlalu tinggi seperti yang berlebihan karena kalau misalkan aku ngelihat ada program-program yang menawarkan return yang bisa dibilang nggak wajar gitu. Nah, itu menurutku kita perlu curiga. That's why balik lagi menurut aku penting untuk kita melakukan research kita gitu. Dan metode biar cuan mungkin salah satunya sabar. Pertama adalah sabar, jangan jangan menurut aku investasi itu tidak boleh terbawa emosi. Maksudnya terbawa emosi, kan ini semua spektrum, kadang naik, kadang turun gitu. Jangan begitu turun, panik langsung kayak oke langsung tarik semuanya gitu. Sabar aja, nanti juga akan naik lagi. Pas naik, nikmatin. Nah, karena goals aku itu memang untuk long term, jadi memang mindset aku tuh menjalankan prosesi investasi ini semua udah dengan tenang. Jadi kalau misalnya lagi turun oke, kalau lagi naik mungkin pengen ambil sedikit-sedikit gitu, tetapi aku targetnya memang untuk nanti beberapa tahun ke depan. Nah, menurutku itu membantu dan selain itu juga diverse, maksudnya diverse di beberapa bukan hanya di satu produk. Dan mungkin kan kalau aku ngobrol sama teman-teman aku gitu, mereka suka bilang, ih, gue nggak berani investasi gitu, apalagi di saham, takut gue gitu. Nah, menurut aku di Ajaib ini, karena kita udah bisa invest dari nggak harus dengan nominal yang amat sangat besar, kita bisa kalau misalnya masih takut, bisa coba dengan nominal yang kecil-kecil aja dulu. Dari situ learning by doing, menurut aku itu selain research, by learning by doing itu tuh udah paling cepat untuk kita bisa belajar tentang investasi dan juga belajar nanti dengan berjalan itu gimana caranya untuk bikin jadi lebih cuan. Karena apa yang paling cuan menurut aku belum tentu cuan menurut kamu. I feel like investasi ini tuh it's very personal. Jadi apa yang paling works untuk kita, kita harus bisa berani explore sendiri. Dan bisa dimulai dengan angka yang kecil-kecil dulu. Oke, gue naruh sedikit deh di saham blue chips misalkan. Terus nyoba iseng-iseng, kita update juga kan sama berita what's going on in this world gitu. Oh oke, gue akan coba di sini sedikit, di situ sedikit, di pasar uang juga, di reksadana juga. Dan dari situ kita punya analisa kita sendiri. Dan menurut aku pembelajaran kita terhadap investasi itu sendiri yang bisa membantu kita jadi bikin makin cuan yang works untuk kita sendiri. Jadi kuncinya jangan takut, cobain aja, belajar dari situ, dan juga jangan panik. Oke oke. Wah, ini banget sih Kak, jawabannya wise banget. Ya karena ya teman-teman, kalau misalnya kita bicara investasi mana yang terbaik, balik lagi profil risiko. Terus tadi juga Kak Pevita udah bilang saham blue chip, kemudian ada instrumen pasar uang, reksadana. Ini mungkin banyak yang teman-teman belum tahu ya. Jadi memang intinya investasi terbaik itu adalah investasi leher ke atas, artinya adalah investasi ilmu. Jadi teman-teman banyak sekali alternatif untuk investasi ya, untuk instrumen investasi itu udah banyak banget pilihannya. Lagi-lagi teman-teman harus coba cari tahu instrumen investasi terbaik apa yang sesuai dengan profil risiko teman-teman masing-masing. Pertanyaan selanjutnya dari, waduh ini nggak bisa saya klik komennya. Tapi ini ada pertanyaan menarik nih untuk Kak Iqbal. Pertanyaannya dari Dania HRDHY. Buat Kak Iqbal, gimana cara memotivasi diri untuk bisa investasi sejak dini? Memotivasi diri supaya investasi sejak dini. Harus punya mau sih. harus punya kita harus punya mau, harus punya mimpi, harus punya cita-cita. Karena menurut aku ketika kamu udah punya itu gitu, ketika kamu tahu kamu mau apa, bisa berupa material gitu, bisa barang, atau misalnya kita pengen sekolah keluar misalnya, apapun itu sih, semakin cepat
kamu menyadari kalau kamu butuh sesuatu dan kamu punya mimpi, menurutku akan semakin cepat juga kamu bisa mau dan mengenal serta belajar tentang investasi itu sedini mungkin. Itu. Oke. Ini pertanyaan selanjutnya dari rental mobil underscore Purwakarta. Untuk Kak Gozali nih. Dear Mas Gozali, gimana saran Mas Gozali apabila investasi di saham tidak sesuai harapan? Gitu. Gimana nih? Eh, apa ya? Soalnya ini juga pernah terjadi sih. Soalnya akan aku awal invest di saham masih kayak ngasal gitu loh. Aku tuh ngelihatnya dari persentase yang banyak. Aku sempat kayak kaget, loh kok malah turun gitu. Dan aku kayak apa riset-riset lagi ternyata tuh turunnya tuh kayak beberapa minggu aja terus nanti beberapa bulan naik lagi gitu ternyata. Jadi ya kalau semisal nggak sesuai harapan bisa ada dua cara sih. Kalau pingin di cut loss ya bisa, cuman ada resikonya. Terus kedua ya sabar aja, pasti bisa naik lagi sih kan soalnya saham dari Ajaib tuh apa ya bisa dibilang bagus sih. Terus menurutku cara pilih saham yang aman eh, bener sih eh, beli yang saham blue chip aja sih. Itu udah paling aman sih. Oke, ya, beli saham blue chip aja nih teman-teman. Saham yang memang kita udah tahu bisnisnya apa, produknya juga udah well known ya, udah banyak dikenal masyarakat, udah banyak digunakan gitu. Jasanya juga gitu. Jadi untuk aman ya teman-teman harus tahu aja gitu. Minimal tahu dulu bisnisnya gitu, kegiatan operasionalnya, produk atau jasa yang dihasilkan. Minimal tuh tahu itu dulu gitu teman-teman. Oke, terima kasih Kak Gozali untuk jawabannya. Nah, ini ada lagi yang tanya. Nah, ini lebih ke sharing sih. Ini dari Tafhana Store. Untuk kalian bertiga, apa yang membuat kalian akhirnya sadar untuk investasi? Ya, siapa duluan nih, Kak? Mungkin dari Eh, Kak Gozali, ya boleh Kak Gozali. oh ya saya dulu ya. Kalau dari saya sih apa ya? Eh, aku tuh sadarnya dulu sempat punya penghasilan cuman aku spend terus gitu loh, gak ada investasi sama sekali. Terus aku udah mulai sadar kini nggak ada yang dana bisa diputerin gitu loh. Akhirnya ya mulai investasi di 2021 aku main kayak instrumen investasi lain. Terus baru di 2022 ini baru mulai saham. Baru di tahun ini ya, Kak Gozali ya. Ya lagi kayak belajar cara memahami pasar saham juga gitu. Oke, oke. Nah, kalau untuk Kak Pevita gimana nih, Kak? Yes, yang membuat aku sadar untuk berinvestasi, kalau dulu kan awalnya memang dibantu mamaku ya untuk coba ada program di bank ini atau itu gitu. Dulu aku masih nggak ngerti kayak masih 6 SD, jadi aku kayak oh iya 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 gitu. Tetapi ketika udah 10 tahun kemudian, yang aku juga sebetulnya udah lupa, terus aku lihat ada benefitnya yang kayak wow, daripada uang aku diemin, terus juga kena inflasi, ya secara value juga turun, memang baiknya aku investasikan aja gitu. Apalagi aku udah kerja cukup keras beberapa tahun terakhir ini, kayaknya akan lebih pintar kalau misalkan uang aku yang bekerja keras untuk aku gitu. Hasil kerja kerasku sekarang yang bekerja lebih keras lagi daripada aku. Jadi di momen aku dengan ekspektasi mungkin di umur 5 atau 10 tahun lagi aku udah bisa lebih santai, tetapi hasil kerja keras aku, hasil investasi aku yang bisa nge-support aku. Oke, oke. Ya, saatnya Gitu. sekarang ya Aman nggak uang ya? yang bekerja Audioku untuk aman kita kah? nih.
Tadi sempat putus-putus Kak, tapi sekarang udah normal lagi. Oh, sorry. Iya, itu. Udah jelas kok. Ah, setuju banget ya teman-teman, udah saatnya sekarang uang nih yang kerja untuk kita gitu. Karena siapa sih yang nggak mau jadi sleeping investor ya teman-teman ya. Kita tidur aja kita udah bisa Hmm. menghasilkan uang gitu. Oke. Nah, untuk Kak Iqbal sendiri gimana Kak? Eh, ada beberapa poin tadi yang Pevita sampaikan gitu. Aku setuju tentang bagaimana punya tujuan pengen pensiun muda gitu. Itu salah satu alasan yang gede gitu buat aku kenapa akhirnya mulai belajar investasi. Tapi sebenarnya kalau ditarik mundur lagi, kayak baru satu setengah tahun ke belakang gitu, sebenarnya tujuan awal kenapa kita mulai berinvestasi atau di poin apa akhirnya gue mulai memutuskan untuk berinvestasi itu adalah ketika gue aku tahu apa yang aku mau gitu. Um, aku tahu goals apa aja yang aku tahu aku mau kuliah, aku mau sekolah, dan semua tahu kalau itu nggak murah gitu. Yang kedua, aku punya tujuan misalnya untuk beli properti gitu, untuk punya the house of my dream gitu misalnya. Itu juga butuh kerja keras gitu untuk bisa mendapatkan itu gitu. Yang ketiga, misalnya goalsnya untuk aku adalah I love cars. Aku suka banget mbak sama mobil, dan aku suka mengoleksi serta memelihara mereka gitu. Dan perawatan mobil-mobil tua ini juga it's not easy, it's not cheap. Jadi Iya. aku merasa aku punya cukup insentif untuk melakukan investasi gitu. Dan ketika aku sudah punya semua goals ini dan goals kecil-kecil lainnya gitu ya, akhirnya kan jadi kehitung Mbak Cisti. Akhirnya kan jadi kehitung kira-kira aku butuh berapa sih untuk kayak S2 misalnya beberapa tahun ke depan, atau misalnya untuk nyicil rumah sampai lunas. Kan udah ketahuan harganya kan. Itu kan jadi kan aku jadi bisa ngukur gitu. Aku bisa ngukur kira-kira aku butuh berapa dan berapa lama aku bisa mendapatkan itu kembali gitu. Karena kalau cuma tahu dong dapat berapa tapi nggak balik-balik kan takut juga maksudnya. Serem juga kan. Jadi kayaknya ketika aku udah tahu tujuannya apa, kebayang harganya berapa, dan ketika investasi gue bisa dapetin itu berapa lama sampai akhirnya gue itu bisa dapat profit gitu, return. Jadi kayaknya itu alasannya sih untuk aku akhirnya mulai investasi gitu. Oke, thank you banget kakak-kakak udah sharing, thank you banget jawabannya tuh udah luar biasa ya nih teman-teman ya. Ini pertanyaan lanjutan nggak apa-apa nih ya. Ada pertanyaan lagi nggak apa-apa ya kak ya. Kita masih ada slot 3 pertanyaan. Ini aku lagi pilih pertanyaan yang terbaik. Ini salah satunya ada pertanyaan untuk Kak Gozali. Untuk Kak Gozali, Dear Kak Gozali, kedepannya gimana nih Kak dengan cara mempertahankan kita untuk tetap komitmen investasi? Gimana Kak Gozali? Kok kalau ngomong komitmen Komitmen sih apa ya? kok bisa tetap rutin gitu melakukan investasi mungkin secara berkala gitu Kak Gozali. Itu kan aku masih bakal ingat sama tujuan awalku ya, yaitu ya Oh, apa buat aset investasi masa depan gitu. Jadi apa ya nggak bakal lupa sih kayak semisal bulan ini kayak masih nggak sesuai sama target yang harus diinvest, ya udah bulan depan harus dibanyakin gitu. Kalau caraku sih gitu oke. sih. Oke. Ya, teman-teman. Jadi intinya untuk kita bisa konsisten terus melakukan investasi, mungkin caranya Kak Gozali tetap ingat di tujuan awalnya kita akan mencapai apa gitu ya. Kalau memang tujuan Ya, bener. awalnya itu kita pengen di masa tua nanti kita hidup sejahtera, di masa tua kita nanti kita bisa financial freedom gitu ya. Itu salah satu cara terbaiknya kan dengan investasi. Nah, teman-teman balik lagi, ingat nih goalsnya, financial goalsnya itu tetap diingat-ingat. Jadi akan terus konsisten, akan terus melakukan yang namanya menabung berkala gitu ya. Karena sekarang kan investasi udah ya kita anggap sebagai tabungan aja gitu ya teman-teman ya. Rutin menabung gitu. Oke, pertanyaannya berikutnya ini ada pertanyaan bagus juga ini dari Kak Zintar.
Nah, ketika pensiun atau jelang hari tua nanti, gimana kita akan mulai hidup dengan investasi kita? Nah, ini untuk ketiga kakak-kakak nih kayaknya nih. Pertama mungkin dari Kak Bevita dulu. Gimana nih, Kak? Yes, kalau dari aku, dari sekarang aku udah punya, udah bisa nge-manage beberapa passive income yang bisa membantu aku retire di masa muda. Eh, dan retire di masa muda bukan berarti jadinya nggak ngapa-ngapain ya, tapi mungkin bisa lebih ngelakukan segala sesuatu berdasarkan cinta dan hobi tanpa pressure. Jadi ya udah nge-manage ada beberapa passive incomes dan juga salah satunya itu investasi di Ajaib. Oke. Kalau untuk Kak Iqbal gimana, Kak? Em, dana pensiun sedini mungkin sih. Itu udah dari hari. Jadi by the time ready, I can have fun. Gitu. Right? Iya, mikirnya soalnya kalau 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 kayak gitu, em, menurutku jauh ya, itu it's a very long term investment, dan nggak cuma dalam bentuk instrumennya gitu, misalnya saham di pasar modal lah, bukan cuma itu, tapi juga tentang komitmen kan, gimana caranya nanti sampai ke goals itu kita masih tetap dengan punya semangat yang sama gitu, dan siap menunggu kita taruh belasan tahun yang lalu gitu. Start early sih, start early. Start early, start small aja gitu ya, Kak Iqbal ya. Dan kalau boleh Oke. nambahin, keseringan aku dengar tuh orang-orang kayak termasuk aku, begitu udah ngelihat hasil dari investasi tuh selalu keluar perasaan kayak, aduh kenapa nggak dari dulu sih? Aduh kenapa gue nggak invest lebih sih? Aduh kenapa baru belajarnya sekarang sih? Jadi aku rekomen banget untuk teman-teman mulai secepat-cepatnya. Nggak harus sebesar-besarnya, tapi secepat-cepatnya dan menggunakan uang dingin itu sih. Setuju banget, Kak Pevita. Aku setuju banget ini. Menggunakan uang dingin nih. Baru termention nih dari Kak Pevita nih. Karena aku sempet, memang itu ya teman-teman yang kita butuhkan. Uang dingin tuh bukan uang dari kulkas ya, Kak Pev ya. Oh bukan, kirain. Loh, lompat. Ya, salah dong berarti ini kemarin-kemarin. Iya, teman-teman. Jadi memang untuk investasi dari dana dingin ya, artinya dana yang bebas dari kebutuhan, dana yang bebas dari kewajiban gitu. Dana yang memang teman-teman tuh willing untuk keluarkan hanya untuk investasi gitu. Oke, untuk Kak Gozali gimana? Hmm, kalau dari saya apa ya? Eh, masih bingung jawabnya sih kalau ini. Soalnya tuh aku di saham tuh masih kayak jangka pendek gitu, mas beda dari yang lain. Oh, Tapi aku juga lagi ngerencanain buat bikin portofolio buat jangka panjang juga. oh ya udah dipersiapkan ya Kak Gozali ya untuk investasi secara jangka panjang. Oke, terima kasih Kak Pevita, Kak Iqbal, sama Kak Gozali untuk pertanyaannya. Ini mungkin pertanyaan terakhir nih. Aku mau pilih pertanyaan. Ini dari tadi udah scroll-scroll kok pertanyaannya kayaknya banyak banget ya. Ini yang nanya ya. Duh, pertanyaan terakhir sebelum menutup IG Live hari ini. Mungkin pertanyaannya dari, oke, ini ada yang menarik gak ya? Oke, bentar. Pertanyaan terakhir itu dari, ya mungkin ke, oke, jadi banyak yang nanya saham, waduh. Kalau nanya saham, spesifik saham, kayaknya itu teman-teman bisa ikutin IG live-nya Ajaib aja ya setiap pagi nih teman-teman. Karena balik lagi, kita jangan memilih saham hanya karena ikut-ikutan, hanya karena ada yang apa spell saham gitu ya. Tetap teman-teman Iya. harus melakukan riset gitu.
Oke, ini aku satu pertanyaan. Ini dari tadi kok pertanyaannya melenceng kemana-mana ya. Jadi aku pilih, aku pilih yang Kalau nanyanya masih aku relate boleh, dengan. ya. Kalau aku boleh nambahin juga nih insight tadi aku kelupaan aku mau share juga. Kan kadang kalau misalkan portofolionya lagi down, beberapa orang suka jadi panik, jadi mau cut loss gitu. Tapi kalau aku malah sering ngelihat itu sebagai opportunity. Opportunity gue bisa beli saham gue yang lagi diskon gitu ibaratnya. Hmm, setuju, Nah, setuju, mungkin setuju, itu Kak. bisa jadi tips and trick yang bisa digunakan juga tuh. Iya, iya. Jadi ketika orang-orang pada running ya, pada keluar, pada menjual investasinya, kita justru buying gitu ya, Kak Pev ya. Nah, itu salah Jangan satu kita. habit aku tuh. Wah, Tapi pantas Kak, dilakukan berarti research juga ya sama ya, company-nya gitu. Dan iya, iya, iya. profilnya gitu. Iya, ya tuh teman-teman ya tuh tips dari KP Vita tuh bagus tuh. Jadi kalau teman-teman ngelihat ada satu saham yang koreksi dalam, orang-orang pada panik jual, ini justru harusnya kita buying ketika harganya lagi koreksi, lagi turun terus-menerus gitu. Selama kita tahu fundamental saham itu Ya. bagus, kinerjanya juga oke gitu. Kenapa harus takut gitu ya? Oke, ini Iya. satu pertanyaan dari tadi kok saya cari nggak ini ya, nggak ada yang relate. Oke. Oke, yang terakhir aja. Ini ada pertanyaan dari, nah, ini dari Rin Fahriansyah. Dear Kapev, berapa banyak uang yang diperlukan untuk kita bisa mulai investasi? Oke, kalau misalkan di Ajaib itu menyenangkannya adalah kita bisa investasi dari berapa ya Mbak? 10.000 sudah bisa ya? Iya, untuk Kalau nggak investasi salah ya reksadana kan? udah mulai dari 10.000. Betul, betul. Investasi reksadana bisa di 10.000 dan di saham juga tergantung karena setiap lot harganya variasi juga ya untuk setiap produknya. Nah, Betul, menurut aku betul. sih iya, jadi kalau misalkan untuk teman-teman di sini yang kayak aduh mau invest tapi takut, takut, takut. Harus ingat takut itu sebuah jebakan kita untuk nggak berkembang. Nah, jadi sekarang kita udah bisa at least belajar, at least coba aja dulu, berani. Dan ya, pakai uang dingin, jangan pakai uang tabungan nyicil rumah atau buat lanjut kuliah. Jangan. Karena pastinya juga setiap investasi ada resikonya masing-masing. Ya, jadi dengan seminimal mungkin sekarang udah amat sangat dipermudah sekali nih dengan platform ajaib. So I think there's no excuse untuk nggak berani untuk investasi. Oke, ini kayaknya udah 10 pertanyaan ya, atau coba. Oke. Nah, ini ada pertanyaan satu lagi nih, Kak Pev sama Kak Iqbal. Nih satu lagi ya, nggak apa-apa ya, sama Kak Gozali. Ini pertanyaannya dari youcantik.id untuk Kak Gozali. Satu lagi nih. Kak Gozali, tips dong untuk nggak FOMO di zaman sosmed yang sekarang. Karena tadi kan Kak Gozali udah spill juga tentang YouTube ya, sering-sering nonton YouTube gitu. Nah, tipsnya agar kita nggak FOMO gimana tuh Kak Gozali? Kalau dari saya sih, pertama riset dulu sih. Jangan, terus tuh menurut aku juga tahu sih alasan kalian FOMO tuh pasti kayak apa kan lagi naik-naiknya, pasti pengen dong ikut arusnya gitu kan. Cuman pas diikut arusnya pasti ada resikonya, pas beli ucuk pasti apa langsung turun harganya. Itu pasti ada sih. Oke, oke. Ini terima kasih buat Kak Pevita, buat Kak Iqbal, buat Kak Gozali untuk waktunya udah sharing sama teman-teman investor ajaib sekalian. Thank you banget ya Kak ya, sukses selalu, sehat selalu. Dan untuk teman-teman yang nanti beruntung ya sebagai 10 penanya yang terbaik. Tadi kan pertanyaannya udah banyak ya, kayaknya lebih dari 10. Jadi saya pilih-pilih dulu nih, kita tim ajaib, kita pilih-pilih dulu pertanyaan mana yang
menarik untuk mendapatkan hadiah buying power sebesar 1 juta rupiah nih teman-teman. Ingat ya, buying power gitu. Oke, terima kasih buat waktunya Kak Pevita, Kak Iqbal, Kak Gozali. Ya, Justru aku yang terima Sama-sama. kasih banyak udah diajak untuk sharing. Terima kasih Gozali, thank you Iqbal. Senang kita di sini Iya. belajar bareng tentang investasi. Thanks guys. Terima kasih buat teman-teman. oke, oke. Oke, thank you, thank you. Kak, kita pamit ya Kak ya. Bye.